Salam sehat dan bahagia. Kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang Kelompok 1, Ketua Bapak Jesse Jackson Simbolon, Sekretaris Ibu Juriani Sitolus, presentasi Ibu Juwita Lydia Brubarus, dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Ana Bokai. Di sini kami akan memaparkan tugas 1.4.A.5 Ruang Kolaborasi Budaya Positif. Untuk kasus 1, di sini diceritakan Ibu Santi, seorang guru matematika wali kelas 8 sedang sakit, meminta Ibu Eni untuk menggantikannya. Pada saat Ibu Eni melaksanakan proses pembelajaran, ada Vivi dan Natali yang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid tersebut, menegur mereka secara halus, tetapi mereka berdua tetap berlaku tidak pantas, tidak mengerjakan tugas, dan malah mengontrol. Akhirnya, Ibu Eni melaporkan sikap, tingkah laku kedua murid tersebut kepada Ibu Santi. Dan Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan restitusi. Kita ketahui bahwa restitusi adalah cara membantu murid agar memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanan bukan pada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Melalui restitusi, ketika anak berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Untuk pertanyaan pertama, sikap-sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Pertama, restitusi untuk belajar dari kesalahan. Terlihat ketika Vivi dan Natali berbuat salah, Ibu Santi tidak mengarahkan untuk menembus kesalahan, tetapi berupaya memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri berdasarkan inisiatif Vivi dan Natali sendiri atau bersifat internal. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ibu Santi membantu Vivi dan Natali dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan mereka ingin diperlakukan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Terlihat Ibu Santi memberikan kebebasan untuk membuat pilihan dengan menciptakan kondisi yang membuat Vivi dan Natali bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Tindakan Ibu Santi mampu menyadarkan Vivi dan Natali untuk berubah dan benar-benar mengubahnya. Selanjutnya, restitusi solusi. Ibu Santi menstabilkan identitas Vivi dan Natali. Untuk pertanyaan berikutnya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sangat sesuai dengan kesalahan yang dibuat, yaitu mereka mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelas bersama teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya bersikap dan menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka, dan mereka mengusulkan kepada kepala sekolah agar tidak ada guru, Ibu Eni yang akan menggantikan, dan mereka akan menunjukkan sikap yang lebih santun. Solusi yang mereka buat sudah dapat menciptakan perbaikan dari kesalahan mereka, yaitu dengan berdiskusi bersama teman sekelas tentang keyakinan kelas dalam hal saling menghormati, meminta maaf kepada Ibu Eni, dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan terlihat pada segitiga restitusi. Ada langkah menstabilkan identitas. Terlihat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Kedua, ada langkah validasi tindakan, di mana Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, serta mengirimkan email kepada Ibu Eni. Kemudian mengusulkan kepada sekolah
agar pada saat ketiadaan guru, agar Ibu Eni yang menggantikan dan mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Dalam kasus di atas, posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali adalah sebagai teman, karena dalam kasus ini Ibu Eni tidak menyakiti tapi tetap mengontrol. Terlihat pada kalimat Ibu Eni mencoba mendekati Vivi dan Natali dan menegur mereka secara halus. Untuk kasus 2, ada seorang murid bernama Sabrina bangun telat dan terburu-buru sampai di sekolah sehingga tidak menyadari menggunakan sepatu berwarna putih. Dan Pak Lukman menegurnya dan memberikan hukuman kepada Sabrina untuk melepaskan sepatunya. Sehingga Sabrina merasa kecewa, bersedih, dan bahkan malu sehingga tidak mau keluar dari kelas sampai jam pembelajaran selesai. Kita ketahui kebutuhan dasar ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sabrina pada saat itu adalah cinta dan kasih sayang, di mana Sabrina menjelaskan alasannya karena terburu-buru. Artinya pada saat Sabrina berada di rumah, orang tuanya kurang memperhatikan Sabrina sehingga telat bangun dan memakai sepatu berwarna putih, dan berharap pada saat itu Pak Lukman memakluminya. Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dengan bersepatu warna hitam adalah nilai kebajikan saling menghormati dan tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah. Karena dengan menggunakan sepatu warna hitam tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Semua akan terlihat sama serta penampilan akan terlihat lebih rapi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan dan bagaimana sikapnya serta apa yang dilakukan oleh Sabrina? Di sini kami kelompok 1 membuat percakapan antara Pak Lukman dan Sabrina. Dari percakapan tersebut terlihat di mana Pak Lukman memberikan atau menanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk mencari solusi atas masalah yang sudah dibuatnya dan memastikan pada Sabrina agar keesokan untuk selanjutnya akan hadir tepat waktu. Jelas di sini Sabrina tetap merasakan bahwa harga dirinya tetap terjaga karena Sabrina diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang dibuat berdasarkan keinginannya sendiri. Di kasus 3, Ibu Dani, seorang guru bahasa Inggris, sedang menjelaskan pelajarannya di papan tulis. Pada saat itu Fajar malah tidur-tiduran dan acuh tidak acuh. Dan Ibu Dani menyadari hal tersebut dan meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Seperti biasa, Fajar tidak dapat melakukannya. Sehingga Ibu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Dan gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Kita ketahui posisi kontrol ada, pertama penghukum, baik secara fisik ataupun verbal. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pengawas. Kelima, manajer. Di sini posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari ucapan yang disampaikan Ibu Dani, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengejarkan kamu, nggak kasihan sama ibu. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah cinta dan kasih sayang, diperhatikan, kesenangan dan kebebasan. Mungkin pada saat itu proses pembelajaran Ibu Dani kurang aktif, di mana terlihat Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Ya, kita ketahui, ya setidaknya Ibu Dani mengubah metode pembelajarannya dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, kemudian membuat games education sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan. Bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, yang akan dilakukan dan dikatakan, di sini kami kelompok 1 membuat sebuah percakapan. Kita ketahui bahwa pemantau selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan yang sudah dibuat atau disepakati. Jelas ya, terlihat dari percakapan ini ada
Pertanyaan, apakah kamu tahu tentang peraturan kelas kita dan apa sanksi jika kamu melanggarnya? Untuk kasus 4, ada 2 orang murid Anto dan Dino yang terlibat dalam pertengkaran adu mulut, bahkan mengadakan kontak fisik sehingga baju Anto kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung merelai dan membawa mereka kepada ibu kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian Ibu Suti menanyakan kepada Dino dan Anto apakah bersedia melakukan restitusi. Untuk pertanyaan pertama, nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah kebutuhan penguasaan karena Dino merasa hebat dan tidak ingin dikalahkan sehingga terjadi perkelahian. Kedua, kebutuhan kebebasan karena Dino bertindak sesuka hati dengan adu mulut dan langsung berkelahi. Di sini Dino perlu dibentuk untuk menjadi seorang anak yang mampu menghargai pendapat orang lain dan mampu melakukan kebebasannya dengan kebebasan yang terikat. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti dan hal apa saja yang dilakukannya. Kontrol manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi memberikan murid tersebut ke kelompok yang lebih kuat dan baik. Jelas di dalam posisi ini, posisi kontrol manajer lah yang dipraktek oleh Ibu Kepala Suti. Karena dalam hal ini, Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas, menyadarkan tentang kesalahan, kebutuhan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan pelakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Dalam kasus tersebut di atas, yang dikuatkan adalah Dino dan Anto, di mana Ibu Suti melakukan restitusi dengan menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya terhadap Anto, dan Anto juga diberi kekuatan untuk menyampaikan keinginannya agar kancing baju diperbaiki. Yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Suti, ditunjukkan dalam keadaan bahwa Ibu Suti mengajarkan nilai keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab dan saling memaafkan. Yang dipuaskan adalah Dino dan Anto, di mana Dino akhirnya bisa menjahit kancing baju, dan kancing baju Anto juga sudah diperbaiki, dan Dino dan Anto kembali bercengkrama. Artinya Dino dan Anto kembali bersahabat. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih.